Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, khususnya para pengurus khusus ketua yaitu Bapak Herman dan Al-Ustaz Abdul Salam serta para pengurus yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, juga para guru-guru, para asatizah, para hujjaj serta remaja sekalian yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, kesempatan malam Senin ini sebagaimana biasa kita hadir berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan yaitu pengikutan pengajian. Mudah-mudahan kita hadir berkumpul di sini senantiasa mendapat balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas syaidin. Hadirin, malam hari ini kita mendapat pelajaran dari penjelasan Al-Quranil Karim, yaitu suratul Baqarah ayat berapa ini? Saya lupa ini. Ada yang nandain? Suratul Baqarah apa 142? Apa 126? Nggak ada yang ingat? 126. Ya udah 126. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ini udah? Udah? Enggak, ini yang sekarang. Baik. Baik saudara-saudara, kisah Nabi Ibrahim dicatat, diabadikan di dalam Al-Quran. Karena Nabi Ibrahim ini panutan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim banyak persamaan. Memang semua para rasul itu membawa agama yang namanya agama Islam. Semuanya begitu. Paling beda hanya beberapa tentang yaitu syariat. Adapun tentang masalah pokok, tentang Tuhan, tentang sorga, neraka, akhirat, itu sama aja, percis. Paling beda misalnya sholat berapa rakaat, waktunya kapan-kapan, itu ada perbedaan. Tapi secara globalnya banyak persamaan. Nah, Nabi Ibrahim dijulukin Abul Anbiya, bapak para nabi. Ya, beliau menjadi panutan, dan beliau kasarnya direbut-rebut. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Sudahan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini mengakui Nabi Ibrahim itu adalah beragama Islam. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim ya, diabadikan dalam Al-Quran ketika beliau membangun Ka'bah ya. Kemudian beliau digambarkan bagaimana ketika Ka'bah sudah selesai beliau berdoa. Ini wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim berdoa ya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah. Negeri Mekah, kan dulu kan Mekah kosong, nggak ada satu orang pun. Nabi Ibrahim inilah yang pertama kali datang ke Mekah, membawa istrinya yang bernama Hajar.
dengan putranya yang masih bayi namanya Ismail. Karena Nabi Ibrahim berada di Palestina, punya istri namanya Sarah. Ya. Ini kan kalau cerita ke belakang lagi, ini Sarah kan yang ngasih Hajar itu yang ngasih si Sarah. Dulu Sarah itu istilahnya nggak punya anak. Dia ngelihat Nabi Ibrahim begitu pengen punya anak, sedangkan dia tidak melahirkan seorang anak. Maka kebetulan si Sarah ini punya semacam pembantu atau budak lah bahasa kasarnya. Itulah Hajar. Maka dikasih tuh Hajar, dinikahin begitu. Entar dari Hajar melahirkan seorang putra namanya Ismail. Dulu tinggal keduanya itu di Palestina katanya. Cuman perasaan Sarah nggak enak, ya nggak enaknya bagaimana? Kok Hajar yang orang sebut madunya udah punya anak, saya kok nggak punya anak? Maka tuh kalau Sarah ngelihat perasaannya nggak enak, ngelihat ke Hajar. Maka Hajar ini melalui Nabi Ibrahim disuruh bawa kemana ke? Ya. Maka Nabi Ibrahim bawa itu Hajar kemana? Ke Mekah. Satu orang pun belum ada di Mekah. Beliaulah yang pertama kali menempatkan Hajar di kota Mekah. Ya. Kemudian di kota Mekah itu kan Allah buatkan yang namanya air Zam-Zam. Dari situlah Hajar dan Ismail bisa minum dan bisa hidup. Nabi Ibrahim dia datang pergi. Karena istrinya dua. Jaraknya jauh antara Mekah dengan Palestina. Ada riwayat mengatakan tuh Nabi Ibrahim ketika datang naik buruk yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu. Ada yang bilang begitu riwayat saudara-saudara. Karena perjalanan jauh dari Palestina ke Mekah. Nah di Mekah inilah Nabi Ibrahim ya berdoa ini. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Amina, aman. Itu paling pokok. Ya. Kalau suatu daerah nggak aman, ekonomi nggak maju, sosial nggak maju, apapun nggak maju. Maka tuh istilah sekarangnya stabilitas keamanan itu perlu dijaga. Kalau itu nggak dijaga, nggak ada investasi, nggak ada kemajuan ekonomi. Nggak ada orang itu berusaha mencari rezeki dengan sungguh-sungguh. Istilahnya gue ngapain nyari duit sungguh-sungguh? Ntar gue punya duit diambil, dicuri, pekalapaan. Nggak ada keamanan. Lihat Nabi Ibrahim yang mulai-mulai dia minta kepada Allah kota Mekah, kota yang aman. Karena ditandus. Ya, maka benar-benar kota Mekah tuh paling aman. Saking amannya itu binatang-binatang nggak boleh dibunuh. Bukan aja orang, kasarnya begitu. Ya. Tapi kan akhirnya tuh orang-orang Arab jahiliyah ya banyak yang menyimpang, nggak ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Mereka sering menumpahkan darah di kota Mekah gara-gara misalnya ya masalah-masalah antar suku. Ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang mulai-mulai diminta aman. Itu pokok kehidupan. Kalau nggak aman, nggak ada kehidupan. Ada kehidupan tapi pincang, ya, nggak lancar begitu. Hebat sekali ini Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Itu baladan amina. Kemudian warzuk ahlahu minats tsamarat begitu. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Ibrahim berbicara pas ini. Dia bukan minta puunan. Dia minta buah, saudara-saudara. Di Mekah nggak ada puunan, jarang lah begitu. Tapi buah apa aja ada. Buah apa aja ada. Begitu hebat permintaan Nabi Ibrahim. Doanya dikabulkan. Di sono nggak ada tempat bertani. Itu pertanian ada di Taif. Ya, itu jaraknya mungkin sekitar 90-an kilometer. Saya belum pernah ke sono. Dulu kepengen gak jadi lagi. Taif itu nanti lihat di Google, di YouTube bagaimana Taif. Itu dia hijau-hijau dia. Banyak pukunan-pukunan di sono. Di Taif itu. Konon katanya Taif itu paling dekat dengan Mekah.
Jadi zaman-zaman dulu buah-buahan dari Taif begitu. Kalau zaman sekarang dari seluruh dunia. Apa aja ada sono, mau makan duren, mau makan jengkol, ngerokok jisamsu, gudang garam. Ngerokok kaung ada apa enggak? Iya. Supermi sudahan banyak banget. Oh di sana tuh, di Mekah itu. Ya. Jadi warzuk ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Nah ini Nabi Ibrahim, dia cenderung ingin memberikan, memohon kepada Allah ini rezeki buah-buahan buat yang beriman. Tapi ntar Allah ralat. Artinya rezeki ini kan buat semua manusia. Kan manusia datang bukan kemauan dia. Orang kafir, orang Islam lahir, siapa yang mau? Enggak ada yang mau kasarnya. Tapi itu kan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kemauan Allah, kehendak Allah, maka dia juga yang memberikan rezeki untuk kelangsungan hidup. Maka ketika Nabi Ibrahim meminta, ya Allah berikan rezeki kepada yang beriman doang, kata Allah, nggak bisa wahai Ibrahim, yang kafir pun saya kasih, cuman dia tuh mendapat kenikmatan, si kafir di dunia kecil, karena emang kenikmatan dunia dengan sorga jauh. Seenak-enaknya kafir di dunia kecil masih dibandingkan akhirat. Mungkin kalau dibandingkan sama-sama dunia mereka lebih banyak, tapi bandingkannya di akhirat begitu. Nih lihat katanya nih, Ibrahim meminta supaya diberikan man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya, yaitu kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Seakan-akan orang Islam doang lah yang beriman doang dapat rezeki, orang kafir nggak dikasih. Nah, apa jawabannya? Allah berfirman sebagai jawaban, ya, qala wa man kafar, begitu. Allah berfirman, dan kepada yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kata-kata waman kafar artinya orang kafir pun saya berikan rezeki, begitu. Cuman pa ummati'uhu qalilan, saya berikan kesenangan sedikit. Ya, jadi orang kafir diberikan rezeki. Ya, begitu. Jadi Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kenikmatan dunia tetap sementara. Anda bisa rasakan ya, waktu makan paling enak di mulut doang, ketika dikunyah-kunyah telan aja ke bawah hilang ceritanya. Yang lucu kadang-kadang kita nggak bisa bayangin, anggap tadi saya makan durian montong begitu ya, kadang-kadang nggak terbayang bagaimana tadi ya makan durian montong gurihnya, udah hilang aja udah ceritanya begitu. Makan sate yang enak, makan lezat-lezat, mungkin lezatnya itu terasa ketika dikunyah dalam mulut, turun ke bawah hilang semuanya. Begitulah dunia sementara gitu. Itu contoh sementara dunia, itu kita bisa rasakan ya. Jadi Allah berfirman, dan kepada yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka ya. Itu arti tsumma attarruhu, saya paksa dia ila adzabin nar, kepada siksaan neraka. Karena di kafir di Allah sudah berikan kenikmatan, hidupnya mungkin lebih senang. Kenapa kok nggak beriman? Dihukum, gitu. Ya, nggak mensyukuri nikmat Allah, gitu. Nggak mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang-orang kafir yang dulu kami berikan kesenangan, sehebat-hebatnya sementara. Kok sementara? Karena di dunia semuanya sementara. Yang namanya dunia sementara. Nggak ada tuh dunia abadi. Nggak ada. Coba lihat, nggak ada yang abadi di dunia. Yang abadi di sorga, di akhirat, begitu ya. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya neraka bagi orang kafir merupakan tempat yang paling jelek. Ya, nggak ada lagi tempat yang paling jelek kecuali neraka. Itu tempatnya orang kafir yang nggak mau bersyukur, padahal dulu di dunia Allah berikan kenikmatan. Kan secara akal tuh wajar. Yang memberi kita harus berbakti, itu hukum ya, rumusan umum lah, wajar. Pemberi dia di atas,
Maka dibilang al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas tuh lebih tinggi dari yang di bawah. Yang di bawah biasa berkhidmat kepada yang di atas. Karena sering diberi. Nah, pemberian Allah nggak terbatas begitu banyak. Walaupun tetap dia nggak abadi. Karena di dunia begitu. Semestinya dia mensyukuri itu nikmat. Dia harus patuh. Allah yang kasih makan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih ini, kasih itu. Allah berfirman, ayo beriman, dia ogah beriman. Nah, nanti dihukum, wajarlah dihukum. Ya. Maka nanti dihukum di neraka, dan neraka seburuk-buruk tempat. Kemudian cerita Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim banyak dikisahkan dalam Al-Quran karena dia dijulukin Abul Anbiya, bapak para nabi-nabi. Artinya dari keturunan Nabi Ibrahim lah banyak para nabi. Begitu. Kemudian semua agama mengakui Ibrahim. Semuanya mengakui Nabi Ibrahim. Ya. Nah, di sini cerita Nabi Ibrahim lagi nih. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Jadi Ka'bah sudah ada. Ya, ada ayat kan inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah yang dibangun pertama kali buat manusia. Dibangun buat manusia. Berarti yang bangun bukan manusia. Dibangun buat manusia, yang bangun bukan manusia. Itu para malaikat. Dia sudah ada. Cuman katanya ketika di zaman Nabi Nuh, Allah menyiksa kaum Nabi Nuh, ditenggelamkan. Dan air itu begitu tinggi melewati gunung. Akhirnya pun Ka'bah pun hanyut. Setelah masa Nabi Nuh, datang masa Nabi Ibrahim. Nah, di masa itulah Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggikan dinding Ka'bah. Dasarnya dasar yang asli. Pondasi yang asli. Qawaid itu qaidah, pondasi. Disuruh yarfa, naikin ke atas. Istilah orang pasangan, ya, dindingnya itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina di sini dasar-dasar Baitullah bersama Ismail putranya. Ismail udah gede, ya, Ismail udah gede, gitu, ya. Udah bisa membantu Nabi Ibrahim. Mungkin bahasa tukangnya Nabi Ibrahim tukang, Ismail kenek, begitulah. Ya, itu bahasa tukang. Bukan bahasa agama itu. Seraya berdoa. Ini doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Di samping dia ngeremet, di samping berusaha, juga dia memohon kepada Allah. Itulah potret hamba yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Itu yang biasa dibaca. Maka itu selalu dibaca oleh kita setiap kita berdoa. Nggak ketinggalan itu. Nggak ketinggalan. Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah baca itu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, supaya diterima ini ibadah membangun Ka'bah. Ya. Ini dia doa Nabi Ibrahim bersama putranya, ya, yang artinya ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian berdoa lagi Nabi Ibrahim. Apa doanya lagi nih? Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yaitu, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini doa Nabi Ibrahim. Dia mohon supaya beliau dan putranya jadi orang muslim, tunduk. Maka itu Nabi Ibrahim muslim, agamanya Islam. Itu ada istilah agama Yahudi, padahal dulu dari kitab Taurat yang asli, nabinya Musa. Ada agama Nasrani, padahal dulu aslinya kitab Injil, rasulnya Nabi Isa. Cuman berubah, maka nama agamanya berubah. Dulu tuh Nabi Musa Islam,
Nabi Isa, Islam. Itu timbul agama Yahudi, Nasrani, buatan manusia. Begitu. Ya, nanti kita ketemu tuh ada ayat demikian. Ya. Jadi ini Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk. Muslimah ini, kalimat muslim artinya tunduk. Islam itu tunduk, berserah diri, nggak ngelawan. Jadi orang Nasrani disebut Nasrani, pantas dia ngelawan. Dibilang Tuhan punya anak, padahal Tuhan nggak punya anak. Sudahan orang Yahudi ngelawan dulu. Pantesan nggak disebut Islam dia, ya, disebut Yahudi, disebut Nasrani, nggak ada Islam. Tapi kalau Ibrahim Islam, beliau Muslim, anaknya Ismail Muslim, maka Nabi Ibrahim berdoa, waj'alna muslimaini lak, jadikanlah kami ya Allah berdua beragama Islam, begitu bahasa gampangnya. Cuman di sini diartiin Muslim berserah diri, tuh. Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, yang tunduk patuh kepada Engkau. Kemudian wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah di antara anak cucu kami ummatam muslimatan lak. Nabi Ibrahim meminta supaya bukan anaknya doang yang muslim, pengen juga anak cucu muslim. Itu permintaan yang wajar. Nggak ada orang tua pengen anaknya dijerumusin. Bahkan kadang-kadang orang tua itu pengen anak tuh lebih hebat kali daripada dia sendiri. Itu orang tua begitu, nggak siapa, nggak ente, nggak ana, sama aja. Nabi Ibrahim pengen tuh cucunya sama kayak dia, beragama Islam. Ini dia doanya. Ya. Jadi setelah dia minta doa kepada Allah buat dia berdua, Ibrahim dan Ismail, dia nggak lupain anak cucu. Wa min zurriyyatina ummatam muslimatan lak, gitu. Ya. Dan apa itu? Jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk, muslimah, patuh kepada Engkau. Kemudian wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Manasik haji. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya kan Ka'bah sudah berdiri, ya nanti itu ada ibadah-ibadah yang namanya ibadah haji. Mohon supaya Allah ajarkan, ya, Allah ajarkan gitu. Jadi dikatakan dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Watub alaina, dan terimalah tobat kami. Ini permintaan Nabi Ibrahim supaya diterima tobatnya, bukan karena Nabi Ibrahim salah, tapi mengajarkan kepada bawahannya kita harus tunduk kepada Allah. Kemudian kalau punya kesalahan segera bertobat. Nabi Ibrahim aja yang gak salah bertobat, memberi contoh yang baik. Watub alaina, kalimat watub alaina, terimalah tobat kami, terimalah tobat kami. Kemudian innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi. Jadi doa itu senjata. Karena kita lemah, mau gimana lagi? Cuman tuh ada salah seorang ulama yang saya paham, namanya Syekh Sya'rawi. Dia mengatakan Allah akan mengabulkan kita ketika kita mendesak. Ya. Ketika kita terdesak begitu dan kita berdoa, baru Allah kabulkan begitu. Jadi istilahnya para hadirin, berusaha itu tidak boleh tidak itu. Ya, berusaha tidak boleh tidak. Biasanya nanti datang jalan keluarnya, ya, ketika kita udah terdesak, udah kepepet, udah susah misalnya. Setelah berusaha ke sono kemari, akhirnya Allah kasih gitu. Ya. Jadi tetap berdoa, nggak boleh menyerah katanya. Ya, biasanya Allah akan memberikan doa seseorang ketika seseorang itu udah mulai terdesak, udah nggak ada jalan. Ya, istilahnya jalannya itu udah
ketutup. Maka dia memohon, akhirnya Allah terima dan kasih jalan keluar. Gitu. Yang penting doa nggak boleh berhenti, terus begitu. Nah ini doa Nabi Ibrahim lagi nih. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ini doa yang Allah kabulkan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta supaya Allah mengirim rasul. Itu diterimanya setelah lama itu. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan rasul ini. Siapa rasul yang Allah terima ini? Siapa rasul yang Allah kirim ini? Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nabi Muhammad adalah kasarnya hasil doa Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad tidak mengecewakan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menyuruh umatnya supaya berselawat Ibrahimiyah itu. Kama sholaita ala, karena beliau adalah doa dari Nabi Ibrahim. Ini dia ayatnya nih. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, untuk orang-orang di sekitar Mekah ini, ya, dan untuk seluruh umat, seorang rasul dari kalangan mereka, ya, seorang rasul dari kalangan penduduk Mekah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya, ini rasul yang engkau akan utus ya Allah, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yatlu alaihim ayatik. Dan benar memang Nabi Muhammad ketika diutus Allah turunkan ayat Quran, Nabi bacain kepada umatnya, para sahabatnya, terus tuh turun-temurun kepada tabi'in sampai ke kita sekarang, terus nanti sampai ke bawah sampai hari kiamat. Begitu ya. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah mengutus seorang rasul. Ini rasul nanti membacakan ayat-ayat engkau ya Allah kepada umatnya. Itu yatlu alaihim ayatik, begitu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi baca lain, ngajarin lain. Baca itu diajarin, didiktein bacaannya. Kemudian diajarkan juga tentang kandungannya, maksud-maksudnya, pengertiannya, begitu. Ya, itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah buat seseorang yang nanti Allah utus dia bisa membacain ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Di sini diartiin as-sunnah. Memang begitu kebanyakan ulama mengartiin hikmah itu sunnah Nabi, artinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, keterangan Nabi, ketetapan Nabi yang disebut hadis itu hikmah katanya. Soalnya kan coba lihat, wa yu'allimuhumul kitab, itu Nabi, itu Rasul mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, ngajarin hikmah, apalagi kalau bukan hadis. Ya. Jadi kitab Al-Quran sama hadis beda. Al-Quran diajarin, hadis pun diajarin sama Nabi. Sabda-sabdanya itu disampaikan, itu namanya ngajarin al-hikmah. Itu, ya. Hikmah itu bisa dikatakan sari ilmu, saripati ilmu. Ya. Apa yang Nabi ucapkan itu udah saripati semua itu. Isinya bagus, nggak ada jeleknya. Nggak ada jeleknya udah. Itu merupakan hikmah, begitu. Ya. Semuanya berhikmah, nggak ada tuh ucapan Nabi sia-sia, begitu. Ya. Jadi ajarkanlah mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Jadi yang diajarkan Quran lain, hikmah lain. Ya. Apalagi kalau bukan hadis katanya, pengertian hikmah di sini. Ya. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, serta mensucikan mereka. Jadi itu Rasul dalam doa Nabi, dia
membacakan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia menyampaikan hadis Nabi, dia menyucikan. Pengertian menyucikan dari kemusyrikan. Dulu orang Arab di samping dia percaya sama Tuhan, percaya juga sama patung. Diajarkan oleh Nabi supaya berhenti mempercayai patung. Nah, ini arti daripada wa yuzakihim, mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi saudara-saudara, doa Nabi Ibrahim hebat sekali buat seorang Rasul yang akan datang. Dialah tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim ini memang sebelum Nabi Muhammad diakuin, tadi kan saya bilang Nabi Ibrahim diakuin oleh orang Yahudi. Maka lucu tuh kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Lucu. Orang Nasrani ngakuin Nabi Ibrahim, maka mereka bilang Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Orang kafir Mekah, orang Arab juga ngakuin Nabi Ibrahim. Ya. Ngakuin, itu memang Nabi Ibrahim direbut-rebut ya. Nah, di sini Allah firmankan ini, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan tidak ada yang benci kepada Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Yang membenci keyakinan dan agama Nabi Ibrahim itu orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kan begini ya, orang-orang kafir Mekah itu di ngaku-ngaku pengikut Nabi Ibrahim, tapi nggak jalanin ajaran Nabi Ibrahim. Dulu kan Nabi Ibrahim kan di Mekah ya, putranya Ismail. Maka tuh masih ada tuh peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang orang kafir Mekah kerjain, seperti haji. Itu sebelum Nabi Muhammad orang kafir bikin haji loh. Tawaf mereka. Itu kan kerjaan Nabi Ibrahim dan Ismail. Diikutin mereka. Cuman mereka udah banyak salah di sini. Udah menyimpang. Datang Nabi Muhammad mengajak, ayo nih agama saya, agama Nabi Ibrahim. Diogah. Berarti mereka membuat bodoh diri mereka sendiri. Karena nggak beda antara Nabi Ibrahim ajarannya dengan Nabi Muhammad yang baru datang itu. Kudunya orang kafir Mekah terima. Orang kafir Mekah menolak. Maka yang menolak Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama aja menolak ajaran Nabi Ibrahim, padahal mereka akuin tuh Nabi Ibrahim. Nah, ini ayatnya nih, wa may yarghabu ammil nafsah. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang perbodoh dirinya sendiri. Ini sindiran buat orang kafir Mekah. Kan Nabi Ibrahim kan zaman dulu. Kok ayat Quran ngomong ya, bahwa siapa-siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim itulah memperbodoh dirinya. Maksudnya benci agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sama dengan Nabi Ibrahim. Begitu. Ya, jadi ini sindiran ayat buat orang-orang kafir Mekah yang ogah ngikutin Nabi Muhammad, padahal ajaran Nabi Muhammad sama dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dikatakan di sini walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, dia jadi pemimpin agama. Ya. Jadi itu Nabi Ibrahim, jadi Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi begitulah Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah. Walaqad istafainahu fid dunya. Ya. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Tujuannya supaya penduduk Mekah ngikutin Nabi Muhammad. Begitu tujuannya ke sono. Karena ajaran Nabi Muhammad nggak beda. Dan itu katanya diketahui oleh orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah tahu tuh bahwa yang dibawa agama baru oleh Nabi Muhammad yang disampaikan oleh kafir Mekah itu sama persis dengan agama Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi ngomong
Ya, saya ini ngikutin agama Nabi Ibrahim. Jadi mereka tuh udah nggak bisa mengelak lagi secara dalil. Udah dibuktikan begitu, tapi tetap aja menentang. Itu orang kafir Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, itu diantara yang menentang. Ya, tapi akhirnya kan goal juga. Orang Mekah semuanya beragama Islam. Akhirnya setelah perjuangan Nabi 23 tahun, nggak main-main. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Akhirnya kota Mekah tunduk semuanya. Cukup berat perjuangan. Kita nggak kuat lah kali, saudara-saudara. Bukan main itu, berat sekali. Ya. Kemudian terakhir 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dia yang tunduk banget emang. Sampai-sampai disuruh menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim tunduk. Yang agak lucu, nyuruhnya Allah, wahyunya melalui mimpi. Emang mimpi para nabi adalah wahyu. Ya. Itu nggak tanggung-tanggung tuh ujian Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim lulus benar-benar. Seperti ini nih. Ya, itu qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya, ketika Allah ya berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, tunduk patuhlah, artinya aslim, beragama Islamlah kamu. Tunduk patuh. Apa jawab Ibrahim? Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Juga ini sindiran buat orang kafir Mekah, supaya tunduk kepada Allah, tunduk kepada Nabi Muhammad, sebagaimana mereka tunduk kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nah ini wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub yang akan datang.